Temuan yang yang digagas oleh Putu sampai berhasil meraih penghargaan golden medali ini di Jepang, apa sudah dipatenkan, Pak? Sudah sih. Ya seperti dulu waktu di SMP ya sama aja seperti sekarang. Setelah juara baru ada yang akui kan, dan Artinya, sebelum itu nikah dia sudah menunjukkan bahwa dulu dapat ini di Cina, dapat juara di Cina, tapi tidak ada respon. Ini kan untuk prestasinya, untuk kelolosan di bidang prestasinya. artinya kemarin Putu itu mendaftar melalui jalur prestasi. Nah, itu tidak diterima. Padahal prestasi yang dimiliki sangat banyak. Nah, Justru yang internasional nggak dapat, yang nasional yang dapat, yang lolos. Itulah yang tidak paham. tidak pahamnya. Gimana nih sebenarnya? Anak saya bukan pengemis. Di sini bagi wakil rakyat, siapa lagi yang saya Bupati, harapkan? termasuk Bupati ya. Pak Bupati Jembrano khususnya. Apa yang saya harapkan? Kalau tidak Bapak yang duduk-duduk di kursi itu yang bisa berbicara. Selamat datang di Jarak Podcast. Kali ini kembali kita hadir untuk menyampaikan beberapa pembahasan, beberapa materi pembahasan terkait dengan ada seorang siswa asal Jembrana, ya tepatnya dari Desa Yambang, Kecamatan Mundoyo, Kabupaten Jembrana, yang meraih segudang prestasi mulai dari tingkat kabupaten, provinsi hingga nasional, bahkan internasional. Siswa itu bernama Iputu Agus Restu Astika Putra. Sayangnya, segudang prestasi yang diraih oleh siswa yang bersangkutan tidak bisa meraih asa. Dalam hal ini harapannya keinginan menjadi seorang dokter harus kandas, karena ternyata memang tidak mampu, tidak cukup untuk mengandalkan prestasi. Ada apa di balik semua itu? Kita akan berbincang, tapi kali ini bukan dengan siswa yang bersangkutan, Iputu Restu Agus Astika Putra, melainkan kita menghadirkan bapaknya yang bersangkutan. Masih belum bisa kita mintain diajak bincang-bincang karena masih agak terpukul dengan keinginan beliau untuk menjadi seorang dokter harus kandas. Hadir bersama saya bapak kandung atau orang tua dari Iputu Agus Restu Astika Putra, Bapak Wayan Samping Astika Putra. Budi Astika Putra. Budi Astika Putra. Om Swastiastu, Pak. Swastiastu. Bagaimana Pak, sehat hari ini? Ya, kita sekarang berbincang-bincang tentang apa yang dialami oleh anak Bapak dan apa yang sudah pertama apa yang anak Bapak berhasil raih selama mengikuti pendidikan pendidikan, kemudian bagaimana harapan beliau, anak putra Bapak itu untuk meraih cita-citanya menjadi seorang dokter. Nanti kita akan berbincang-bincang santai Pak terkait itu. Ya, yang pertama itu Iputu Agus Restu Astika Putra itu anak pertama ya Pak? Betul. Saya dengar ada beberapa prestasi atau mungkin segudang prestasi yang diraih oleh anak Bapak. Bisa disebutkan prestasi apa saja Pak? Banyak nih kok. Dari antaranya juara umum di sekolah, juara cerdas cermat, belum lagi fisika, biologi, matematika, tapi tidak sampai internasional kalau matematika. Tidak sampai internasional. Udah gitu belum lagi yang lain banyak nih kok. Banyak. Yang seberapa ada lagi masih bisa yang buktikan. Bapak bisa tunjukkan prestasi sertifikat, mungkin ada sertifikat yang diraih oleh Bapak. Coba Bapak tunjukkan apa diantaranya sertifikat yang baru kemarin sih yang di Jepang, Ki. Itu prestasi di bidang apa tuh Pak? Aplikasi untuk jantungnya. Yang sih nggak begitu paham dalam materian kendanya, yang penting dia agak mengarah ke IT tapi mengarah ke jantung. Karena dia cita-citanya dia. Dari saya amati prestasi-prestasi yang mulai dari tingkat SMP padahal nih.
tingkat SMP, kemudian ada juara cerdas cermat Nggih. tingkat SMP, kemudian di SMA, bahkan terakhir sampai ke jenjang internasional mewakili Indonesia. Waktu SMP pun di Cina juga. SMP pernah di Cina. Cina nggih. Itu dalam rangka lomba apa itu, Pak? Aplikasi pangan juga. Aplikasi Tapi di pangan. bidang pangan. Meraih Waktu- juara? Waktu SMP kan dia belum begitu, tapi memang sudah dari gini, cuma dia masih gini, dia bingung, ya lari ke pangan. Artinya ya melihat perkembangan sekarang ini susah untuk kebutuhan pangan, kan Pangan, itu yang ya. dia diangkat. Terus sekarang dia lihat keadaan apa ya, kayak sakit tuh orang banyak sakit. Ya, oke. Kan dan ke maaf, yang nggak begitu bisa bahasa Polken dan nggak formalnya seperti itu. Dan sih dia Ya, untuk di tingkat SMP, waktu masih di SMP, Nggih. sudah berhasil meraih prestasi di tingkat internasional Nggih. di Cina. Nggih. Itu berarti di bidang IT pertanian ya? Nggih. Di bidang Pangan. pertanian, pangan, Nggih. pangan. Itu masih SMP ya, Pak? Nggih. Sangat luar biasa itu. Masih jenjang SMP sudah meraih prestasi juara 1 kan? Juara nggih. Juara 1 di Cina. Di Cina ini Guangzhou. ini sangat membanggakan. Kemudian pada naik ke tingkat SMA, kemudian begitu dia Putu ini masuk di sekolah SMA, Nggih. kembali mendapat prestasi-prestasi kan begitu. Nggih, betul. Nah, sebelumnya di SMA ini dia ngambil jurusan apa, Pak? IPA. IPA. Nggih, karena dia Jurusan IPA. memang lari tujuannya ke IPA. ke dokteran nggih. Oke. Kemudian prestasi yang terakhir diraih di Jepang. Nggih. Nah, itu seperti ini. Nah, ini ada pegangannya, ini Ada prestasi, namanya. ada namanya. Itu berhasil meraih juara 1 di Jepang. Nggih. Dalam hal ini aplikasi terkait dengan sistem pengobatan jantung. Nggih. Ini sangat luar biasa. Itu berarti mengarah ke bidangnya Nggih. itu di bidang kedokteran. Nggih, betul. Ya, oke. Dengan perkembangan teknologi sekarang kan dia berusaha untuk mengembangkan teknologi. Untuk temuan ini, temuan yang berhasil digarap oleh Putu, yang digagas oleh Putu sampai berhasil meraih penghargaan golden medali ini di Jepang, apa sudah dipatenkan, Pak? Sudah sih. Baru Ini. katanya gitu sudah sih. Menurut Putu sudah Nggih. dipatenkan. Nah, kalau yang di Cina nih kok belum, tapi dia dengar kabar dari anaknya bahwa gininya diambil. Dia nggak berani gininya, cuma ya baru dugaan. Baru dugaan, Iya. artinya yang penemuan di Cina Iya, kemarin diambil. itu tidak Nah, kena pelajaran itu akhirnya anak dia yang kemarin di Jepang dipatenkan. sebelum itu Oke. kan. Kemudian untuk bagaimana respon dari pemerintah daerah dalam hal ini? Putu kan ada anak Jemberana. Oke. Respon pemerintah daerah terkait dengan prestasi yang diraih oleh anak Bapak. Ya seperti dulu waktu di SMP ya sama aja seperti sekarang. Setelah juara baru ada yang ngakui kan, dan Artinya- padahal sebelum itu nikah dia sudah menunjukkan bahwa dulu dapat ini di Cina, dapat juara di Cina, tapi tidak ada respon. Tapi setelah juara Baru ada respon. dia kan sudah nggak heran. Nah, termasuk sekarang prestasi yang terakhir di Jepang itu mungkin respon dari pemerintah daerah Untuk sekarang sudah ada. sudah ada. Udah. Apa dalam bentuk apa respon itu? Ada sih tiang sih sebenarnya itu semua ke anak tiang dia nggak tahu berapa jumlahnya, tiang sama sekali nggak Dalam tahu. penghargaan misalnya Oke, dari penghargaan dapat kalau nominal uang sih ya nggak seberapa, tapi yang penting penghargaan itu ada Iya. dan pengakuan dari pihak pemerintah daerah ya. Iya, betul. Nah, kemudian Putu dengan menekuni dengan segudang prestasi mungkin sudah punya cita-cita keinginannya dia sebagai dari awal ke pun dokter. dari dokter. Iya. Nah, Tiang tanya dokternya untuk spesialisnya apa, kandungan gitu sih dia. dia ingin melanjutkan Iya, ke mengarah ke spesialisnya ke kandungan, Kandungan. karena kan begitu besarnya biaya orang melahirkan. Nah, ke dia artinya ingin membantu, Iya, ingin terjun, ingin menjadi dokter Iya. dengan spesialis kandungan, Iya. kemudian ingin membantu Iya. ibu-ibu melahirkan Iya. untuk terutama terkait dengan biaya Ya. agar lebih ringan Iya, dan lebih kan, simpel. betul. Oke. Nah,
dari prestasi yang diraih oleh Putu, Nggih. ya, terutama di bidang teknologi, di bidang IPA yang sekarang prestasi terakhir kan mengarah ke bidang kedokteran. Nggih, betul. Kita mendengar informasi bahwa Putu keinginannya untuk menjadi dokter ternyata masuk di salah satu universitas negeri Nggih. di Bali, Nggih. ternyata tidak diterima. Nggih, untuk Apa sebenarnya yang terjadi, Pak? nah, engkau pun dia nggak pahami, sampai anak yang pun tidak paham dia untuk di prestasi Ya. yang sekarang ini kan untuk prestasinya, untuk kelolosan di bidang prestasinya. Artinya kemarin Putu itu mendaftar melalui jalur prestasi. Ye, Nah, itu tidak diterima. Padahal prestasi yang dimiliki sangat banyak. ye, Nah. kan dan Nggak apa-apa. bukannya tiang bagaimana, sedangkan dapat yang informasi dari pihak lain dengan cuma ujian prestasi itu karya tulis bisa dapat kedokteran, kan aneh. Sedangkan anak tiang sudah di bidang seperti ini kok nggak lolos gitu. Itu aja sih tiang. Penemuan Ye. IT ya. Iya. Sedangkan cuma karya tulis bisa dapat kedokteran. Lucu ya gitu. Ya, oke. Ya tiang sih nggak aneh. Udah dari dulu. Apa dengan prestasi itu kan Putu kemarin mendaftar melalui jalur prestasi. Singgi. Nah, padahal prestasi yang dimiliki Putu itu sampai ke tingkat internasional. Ye. Juara 1, ini bukan juara 2. Ye. Juara 1 dalam hal IT, penemuan sistem aplikasi Jantung. pengobatan jantung, kan begitu. Itu jalur itu berarti tidak bisa dipakai untuk Putu mendaftar Nah, di itu kedokteran. karena dari pihak Kenton dibilang ini penentuan dari pusat, itu aja jawabannya. Jawabannya dari Iya. pihak universitas Ya, seperti pusat, itu. gitu Padahal ya. yang diikuti Kita kan- Putu, kompetisi yang diikuti Putu melalui jalur prestasi ya. Iya. Berarti Yang nggak paham juga prestasinya yang di bidang apa. Kalau kita memang dibutuhkan untuk yang ini, kan yang itu kita kejar. Justru sempat sih temannya Restu yang menang di internasional di matematika. Justru yang internasional nggak dapat, yang nasional yang dapat, yang lolos. Itu dah yang tidak paham. Tidak pahamnya. Gimana nih sebenarnya kalau bidang prestasinya itu prestasi di bidang apa? Oke. Itu yang nggak paham sampai anak yang bertanya-tanya. Berarti ada yang lolos, sementara yang lolos itu memiliki prestasi hanya sampai tingkat nasional. Nah, contoh kayak matematika, dia menang di nasional, sedangkan yang menang di internasional nggak lolos. Nggak lolos. Yang nasional lolos. Itu dia tidak paham. Katanya memang ini standarnya ini, yang ini nggak dipakai gitu. Kok segampang itu gitu aja. Atau mungkin ada sesuatu di sini, misalnya oke, dari jalur prestasi sudah memenuhi. Di hal-hal lain mungkin misalnya uang. Nah, sempat bukan sih uang, tapi kayaknya menurut dia sih mengarahnya ke sana. Dan karena waktu 4 bulan yang lalu, beberapa bulan yang lalu itu dia lupa nih. Anak dia sempat bilang, Pak, sempat dicek dari pihak universitasnya bilang ini kurang poinnya Restu. Dia kan kaget. Ya. Apa kurangnya gitu? Kalau ada yang lebih itu apa di mananya kan Disebut gitu. poinnya kurang. Itu aja alasannya poinnya kurang. Poin gitu aja. prestasinya kurang. Iya. Padahal sudah sampai tingkat internasional, Iya. juara 1. Iya. Kurangnya berarti di atas juara 1 harus ada lagi, kan logikanya Nah, seperti itu udah nggak ngerti dia. Nah, di atasnya juara 1 itu mungkin itu yang maksud Justru dengan yang uang. masuk tuh yang di bawahnya. Mungkin uang, Pak, yang dimaksud. Ya seperti itulah. Di atas juara 1 kan mungkin uang, kan begitu. Iya. Ya. Berarti prestasi yang Putu raih, adanya penemuan aplikasi sistem pengobatan jantung di Jepang, yang diselenggarakan pada bulan Juli 2023 ini di Tokyo, Jepang. Putu kan meraih juara 1. Itu mewakili Bali atau mewakili Indonesia? Ya kita bawa bendera Indonesia. Bendera Indonesia. Berarti prestasi yang Putu raih juara 1 di Jepang ini adalah mewakili Indonesia, bukan mewakili Bali. Pak Wayan, dengan prestasi yang dimiliki oleh anak Bapak seperti ini, dan terakhir juara 1 tingkat internasional mewakili Indonesia dalam temuan atau berhasil menemukan aplikasi sistem pengobatan jantung, itu sangat luar biasa.
Nah, berarti memang beliau anak bapak itu sangat bercita-cita ingin menjadi seorang dokter. Nah, tetapi keinginan itu kandas, prestasi ini tidak berarti karena beliau ditolak di universitas karena ingin menunjukkan menjadi seorang dokter universitas negeri yang ada UNUD, kita sebut saja Universitas UNUD kedokteran. Ditolak, prestasi ini dianggap tidak berarti. Harapan Bapak terhadap pemerintah daerah misalnya atau pemerintah yang ada di Bali bagaimana, Pak? Ya harapan Tiang untuk meraih prestasi ini kan sangat sulit sekali, tidak segampang belajar lisan kan, penuh perjuangan dari modal, semua biaya apa. Ya, saya sih bukan pengemis, anak saya bukan pengemis. Dia berusaha dengan apa yang dia sudah usahakan, dan sekarang dia akan menuntut haknya, haknya yang diminta. Kalau memang anak yang tidak pantas dengan prestasi seperti ini, kalau memang sudah tidak pantas, tidak masalah. Tapi apa yang memang kategori yang masuk ke fakultas UNUD ini apa? Itu. Nah, di sini bagi wakil rakyat, siapa lagi yang saya harapkan? Termasuk Bupati ya? Pak Bupati Jembrano khususnya. Apa yang saya harapkan? Kalau tidak Bapak yang duduk-duduk di kursi itu yang bisa berbicara. Kalau saya berbicara kan sudah seperti bola pingpong, dioper sana oper sini. Karena saya orang kecil. Itu permasalahannya. Artinya Bapak punya keinginan dengan prestasi yang dimiliki oleh anak Bapak untuk Jembrana, untuk Bali, untuk Indonesia. Nah, artinya Pak ingin mengetuk hati para pejabat dalam hal ini misalnya kepala daerah, nah Bupati Jembrana atau para anggota DPR ikut membantu anak Bapak untuk memperjuangkan meraih tujuannya, cita-citanya sehingga bisa lolos ya haknya, bisa lolos apa yang dia sudah peroleh, walaupun tidak disuruh. Siapa yang nyuruh berangkat, siapa yang nyuruh begini, siapa yang nyuruh, walaupun tidak disuruh, tapi kan niat untuk memajukan Indonesia ini. Jangan sampai kandas orang-orang yang bukan niat yang sombong, orang-orang yang seperti anak Tiang itu banyak yang kandas. Nah, banyak sekali. Satu lagi Pak, artinya Putu ini anak Bapak ini ingin masuk ke kuliah meraih kedokteran di Universitas Udayana melalui jalur prestasi itu, karena kalau melalui jalur lain misalnya mandiri ya saya nggak mau. Karena apa? Kebentur biaya yang cukup tinggi, itu gimana? Kenapa harus dokter harus bayar? Karena sedangkan dokter itu sosial jiwanya. Kenapa harus diberatkan? Karena kita menolong orang, bukan untuk nyari uang di sana. Kenapa biaya dokter diberatkan? Itu yang tanda tanya. Sedangkan jadi dokter itu kan jiwa sosial. Terus kenapa harus dibebankan dengan biaya untuk itu? Sekarang kalau umpama kita biayakan beban kedokteran untuk itu, berarti kan kita harus nyekek pasien ya. Berarti kan harga kesehatan pasti tinggi. Artinya Pak menginginkan masuk melalui jalur prestasi ini karena memang sebenarnya layak untuk prestasi yang dimiliki, sangat layak kan begitu, sangat layak untuk maju karena tidak ingin mengeluarkan biaya yang cukup tinggi kan begitu Pak. Bagi Tiang untuk layaknya itu dalam artian jerih payahnya dia, perjuangannya dia, apapun bidang itu, dalam artian prestasi apapun, yang penting kan diukur dari nilai tingkatannya, berapa jerih payah dan nyatanya. Ini kita tidak bermain sama orang lokal, kita bermain sama orang luar loh. Artinya memang betul-betul profesional, tidak ada juri-jurian gitu istilahnya. Kita di Jepang, kita di Cina, itu kan kok bisa Indonesia dapat
itu kan tidak main-main. Artinya perjuangannya memang betul-betul murni, Iya. tidak main-main. Benar-benar. Di sana kok tidak dilihat. Dilihat, padahal juara 1 lagi internasional ya. Nah, Pak, begini. Pak mendapat informasi dari anak Bapak, Iya. kemudian ada disebutkan poin melalui jalur jalur prestasi itu kurang. Ya, Apa menurut Bapak apa yang kurang di situ? uang. Uang, Ya jujur dia uang. uang kurang. Oh, pasti dah itu. Oke, nah berarti Ujung-ujungnya pasti ke sana larinya. kenapa enggak Pak penuhi kekurangan itu? Dia nggak mau. Rp1.000 dia akan tidak keluarkan untuk itu. Iya. Karena ini untuk kedokteran, untuk apa? Kita jiwa sosial, untuk Oke. apa? Itu aja kembali lagi yang ke sana. Nah, sebenarnya jalur prestasi ini dengan segudang prestasi yang dimiliki sudah pantas, sudah Ya, dari prestasi kan sudah dilihat mestinya. sudah harus lulus Anak ini sebenarnya. memang betul-betul fokus dia. Potensi, ya. Iya, anak ini memang betul-betul berusaha. Nah, sedangkan di dokter kan tidak boleh main-main karena ini nyawa orang. Oke. Kita tidak boleh sembarangan. Tidak seperti sekarang banyak malpraktek terjadi. Ya. Ya karena itu. Sebenarnya sebenarnya saya ingin berbincang lebih jauh dengan tentang ini dengan anaknya Bapak Yes, secara langsung, tetapi karena beliau anaknya Bapak masih katakanlah shock dengan hasil yang hasil uji kemarin di Universitas Udayana. Nanti lain kali kita akan saya akan ajak ngobrol-ngobrol anak Bapak gitu. Nah, harapan tadi Bapak sudah jelas. Kemudian mungkin dengan tidak lolosnya melalui jalur prestasi ini ada keinginan untuk mengikuti jalur lain misalnya. Ada dia tes apa namanya? SMBT-nya. Berarti itu kan tes umum, itu biasa. Ya, artinya kalau itu kan menurut yang kenapa nggak sanggup sekali dia yang berani yakin sama anaknya, bukan dia yang sombong, bukan. Dia berani. Untuk di kedokteran juga. Ya, kedokteran. Untuk dia ikut tesnya ini, dia yakin kalau di hati dia bakal lulus. Iya. Tapi jika itu nilainya tidak dimainkan. nilai tidak diamankan, ya. Artinya Tidak dimainkan. Jika tes itu dilakukan yang memang benar-benar murni profesional kan Kalau gitu. kalau sertifikatnya sudah murni itu. Iya. Kalau nilainya ini dia bukan yang masalah gimana, bukan dia takut masalah kedokteran. Anak yang kalau dia suruh dia, tak usah kamu ke dokter untuk apa? Dia bisa aja. Kalau kamu cari uang untuk kerja di Jepang aja, orang Jepang sudah nerima anak dia sudah bisa. Bukan seperti itu, dia maunya biar ini tertata bagus. Ya, artinya Bapak inginnya anak Bapak berkarya di Indonesia, terutama di Bali sendiri ya, ya di daerah kelahirannya, bukan di luar negeri kan. Kalau misalnya Pinangan, katakanlah Pinangan, ajakan untuk bekerja di luar negeri sudah ada. Udah ada Jepang. Dengan prestasi ini. Udah ada. Orang Jepang sudah mengajak. Tapi anak Bapak tidak mau. Saya nahan dulu. Bapak nahan karena ingin berkarya untuk Indonesia negeri sendiri. Karena kita Indonesia. Oke, Pak. Tapi kalau terus dibeginikan, lain lagi ceritanya nanti ke depan. Ini kan sudah ada tes kedua. Belum. Bulan depan. Mempersiapkan tes untuk masuk ke kedokteran melalui tes umum. Tapi yang sebenarnya yang Bapak harapkan adalah melalui jalur prestasi ini kan, begitu Pak? Ya, artinya dari pihak itu jalur prestasinya prestasi apa? Itu yang dipaham. Kalau ini kan sudah murni. Sekarang tesnya ini yang masih tanda tanya. Tapi kalau mau adu anak yang sebenarnya yang yakin, karena maaf dulu yang seperti itu masalahnya. Nah, maksudnya yang saya tanyakan mengikuti tadi tes ini sebenarnya bisa dimainin. Maksudnya yang saya tanyakan tadi, Pak sebenarnya menginginkan prestasi ini berarti bisa lolos. Nah, bukan tes. Kalau tes itu sih bukan yang sombong, yang berani adu anak dia. Bukan dia yang sombong, yang berani adu anak dia. Tapi kalau untuk prestasi ini, untuk apa jadi prestasinya ini di sini? Tapi kalau untuk di luar negeri sangat berarti, sangat dihargai ini. Maka yang simpan dulu. Buktinya kan sudah ada tawaran dari Jepang. Kalau di sini mungkin untuk pemerintah Indonesia misalnya, pemerintah di Indonesia sendiri belum ada tawaran untuk anak Bapak. Belum. Ada sih seberapa yang gendan. Tapi karena Ibu Putu ini berkeinginan menjadi seorang dokter, tawaran itu dikesampingkan dulu kan. Itu tadi perbincangan saya dengan Bapak Wayan, orang tua dari Bapak kandung dari Ibu Putu, Agus Restu Astika Putra Jemberana,
yang sangat berprestasi, segudang prestasi yang dimiliki, mungkin ada ratusan piagam yang dimiliki oleh Putu. Yang terakhir adalah sampai berprestasi ke tingkat internasional mewakili Indonesia, menemukan aplikasi sistem pengobatan jantung. Ternyata prestasi-prestasi yang diraih oleh Putu Agus ini tidak berarti apa-apa ketika beliau ingin mewujudkan cita-citanya menjadi seorang dokter. Beliau mencoba untuk mendaftar di universitas negeri yang ada di Bali untuk untuk masuk ke dokteran melalui jalur prestasi. Ternyata prestasi yang diraih, segudang prestasi yang diraih oleh Putu tidak berarti apa-apa. Yang bersangkutan sangat kecewa, terutama orang tuanya. Artinya prestasi yang diraih selama ini tidak ada artinya. Sekarang tinggal kepedulian dari pemerintah daerah, kepedulian dari pemerintah Bali, kepedulian dari pejabat yang ada di negeri ini. Bupati Jemberana diminta partisipasinya. Ini aset yang dimiliki Jemberana sangat luar biasa. Pemuda Jemberana yang meraih prestasi di tingkat internasional. Jangan dibiarkan untuk kemajuan Jemberana. Diharapkan dari orang tuanya, mengharapkan Bapak Bupati untuk segera membantu mewujudkan keinginannya untuk menjadi seorang dokter. Prestasi sudah dimiliki. Jalur prestasi yang bersangkutan masuk melalui jalur prestasi, namun ditolak. Disinilah diminta peran pemerintah untuk pemuda yang berpotensi, pemuda yang berprestasi di Jemberana. Sampai ketemu dalam pembicaraan berikutnya.